warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat bertemu kembali dalam program pengawas pemilu ad hoc secara daring, terutama bagi teman-teman sahabat pengawas pemilu ad hoc di 3 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Tetap semangat sahabat semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Sudarmanto, anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul, koordinator divisi penanganan pelanggaran. Sahabat pengawas pemilihan ad hoc yang saya banggakan, meskipun dalam situasi pandemik COVID-19 yang mendera dan belum tahu kapan berakhirnya, dan pemilihan harus tertunda juga, termasuk semua ketugasan sahabat pengawas pemilihan ad hoc ikut kena imbasnya. Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada sahabat semua yang telah antusias mengikuti program ini. Bersama ini, saya akan menyampaikan topik pengenaan pelanggaran subbahasan tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilihan pasangan gubernur, bupati, dan wali kota. Salah satu kewenangan kita sebagai pengawas pemilihan adalah menangani dugaan pelanggaran pemilihan dari 4 jenis dugaan pelanggaran pemilihan seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber terdahulu. Yang paling jamak terjadi adalah dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Untuk lebih jelas mengupas apa itu pelanggaran administrasi, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Mari kita mulai masuk pembahasan tentang pelanggaran administrasi. Pertama, kita akan lihat tentang definisi pelanggaran administrasi. Ada 2 definisi pelanggaran administrasi. Yang pertama adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Yang kedua, pelanggaran administrasi TSM, perbuatan atau tindakan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih oleh pasangan calon dan tim kampanye yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selanjutnya, bahwa dalam pelanggaran administrasi ada 2 objek pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran administrasi pemilihan. Dalam pasal 138 Undang-Undang Pemilihan disebutkan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Yang kedua, pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan bahwa perbuatan atau tindakan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih oleh pasangan calon dan tim kampanye. Sedang dalam pasal 73 ayat 2 Jo pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan disebutkan perbuatan atau tindakan menjanjikan dan atau memberikan uang atau
materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan apa yang dimaksud dengan TSM adalah sebagai berikut. Terstruktur. Yang dimaksud dengan struktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif dan secara bersama-sama. Sistematis. Yang dimaksud dengan sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sedangkan masif, yang dimaksud dengan masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas, pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Dan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran administrasi TSM adalah sesuai dengan pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Dari dua objek pelanggaran administrasi tersebut ada dua perbedaan yang menangani. Pertama, dugaan pelanggaran administrasi biasa yang menangani adalah jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, PPR, dan Pengawas TPS. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Pasal 134, dan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 30. Yang kedua, dugaan pelanggaran administrasi TSM yang menangani adalah Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Pasal 135A ayat 2 atau Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017. Dalam menangani pelanggaran administrasi biasa, jajaran pengawas ad hoc dari TPS sampai Panwascam punya kewenangan menangani. Selanjutnya, kapan dan berapa hari waktu penanganannya? Pertama, laporan atau temuan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui dan atau dilaporkan. Yang kedua, laporan atau temuan setelah diregister dan dinyatakan terpenuhi syarat formil material, kemudian dikaji. Setelah diketahui kebenarannya, wajib ditindaklanjuti paling lama 3 hari setelah diterima. Selanjutnya, yang ketiga, bila diperlukan dapat meminta keterangan tambahan paling lama 2 hari. Sehingga ada istilah 732 dan itu standar penanganan pelanggaran untuk semua jenis dugaan pelanggaran pemilihan kecuali pelanggaran pidana pemilu. Dan perhitungan harinya adalah hari kalender. Sehingga apabila nanti menangani dugaan pelanggaran dalam pemilihan ini, kita harus kerja ekstra mengingat waktu yang terbatas. Terus bagaimana langkah penanganan pelanggaran administrasi dalam hal ini administrasi biasa? Setelah dugaan pelanggaran dinyatakan lengkap dan diregister, langkah selanjutnya adalah melakukan klarifikasi. Bawaslu Kabupaten Kota Panwascam dapat membentuk tim klarifikasi yang terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwascam untuk melakukan klarifikasi atau minta keterangan. Kedua, kajian. Kajian bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwascam. Yang ketiga,
rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Akan kita jelaskan sedikit tentang proses klarifikasi, karena sebenarnya klarifikasi perlu dibahas sesi khusus dengan metode simulasi, karena produk klarifikasi adalah berita acara klarifikasi. Bawaslu Kabupaten Kota dapat membentuk tim klarifikasi yang terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan atau staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan. Panwas Kecamatan dapat membentuk tim klarifikasi yang terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan atau staf sekretariat Panwas Kecamatan untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan. Panwas Desa atau Kelurahan dapat membentuk atau membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait atas permintaan pengawas pemilihan di atasnya. Langkah-langkah melakukan klarifikasi sebagai berikut. Pertama, mengirim surat undangan kepada pelapor, terlapor, saksi paling lama 1 hari sebelum klarifikasi atau pemberian keterangan. Dalam hal terlapor, saksi, dan atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, pengawas pemilihan pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil terlapor, pelapor, saksi, dan atau ahli. Ketiga, dalam hal pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, pengawas pemilihan melakukan kajian berdasarkan bukti-bukti yang ada. Setelah kita melakukan klarifikasi dan berita acara klarifikasi sudah ditandatangani oleh terundang, langkah selanjutnya melakukan kajian. Sebagaimana klarifikasi, pembuatan kajian juga perlu dibahas pada sesi khusus. Kajian kasus pelanggaran meliputi sekurang-kurangnya 1. Sistematika kajian yang paling sedikit memuat A. Kasus posisi, B. Data, C. Kajian, D. Kesimpulan, dan E. Rekomendasi. Kedua, kajian bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan. Ketiga, penomoran kajian dugaan pelanggaran merupakan penomoran yang sama dengan nomor registrasi temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Catatan, kajian dugaan pelanggaran pemilihan. Hasil kajian terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran digunakan untuk menentukan sebagai berikut. 1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 2. Tindak pidana pemilu. Ketiga, pelanggaran administratif pemilu. Keempat, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Atau kelima, bukan pelanggaran. Selanjutnya, apabila di dalam kajian itu merupakan pelanggaran administrasi, maka kemudian dilakukan pembuatan surat rekomendasi yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut. Setelah dokumen kajian selesai, langkah selanjutnya membuat surat rekomendasi pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan tahun 2016 pasal 135 ayat 1 huruf B dan Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 pasal 30. Terakhir, ada beberapa catatan penting antara lain. 1. Hari adalah hari kalender, di mana hari Senin sampai hari Minggu dengan durasi waktu 24 jam. Temuan dapat juga berasal dari hasil pengawasan staf sekretariat yang diberi tugas melakukan pengawasan. Yang ketiga, hasil pengawasan Panwaslu, kelurahan, desa, atau pengawas TPS yang terdapat dugaan pelanggaran disampaikan kepada Panwas Kecamatan
untuk ditetapkan sebagai temuan. Yang terakhir, laporan yang diterima oleh Panwaslu Kelurahan, Desa, atau pengawas TPS diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan paling lama 1 hari sejak diterima. Terima kasih. Demikian pembahasan penanganan pelanggaran administrasi saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan pemahaman kita semua sebagai bagian dari pengawas penilaian hak, khususnya di 3 kabupaten, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Dan apabila ada hal-hal yang kurang selama saya menyampaikan materi ini, kiranya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Bersama rakyat awasi pemilihan, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilihan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.